Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Gita Savana Channel. So, seperti yang tertera di judul, kali ini kita bakalan sharing mengenai bagaimana cara untuk mengatasi grogi ketika siaran radio, khususnya untuk penyiar radio pemula yang baru gabung di dunia siaran radio. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk di like, di komen, share, dan juga di subscribe buat kalian yang baru gabung ke channel YouTube ini, karena itu merupakan suatu bentuk support dari teman-teman untuk channel aku. Well, ngomongin soal gimana cara mengatasi grogi ketika siaran radio. Nah, ini ada banyak banget teman-teman yang bertanya, baik dari Instagram, WhatsApp, YouTube, maupun dunia nyata juga banyak banget yang nanya kayak, kok bisa sih ngomongnya lancar banget gitu ya? Kok bisa sih ngomong gak belibet? Kok bisa pede sih? Kayak gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak banget perjuangan yang dibangun ketika kita sudah mulai merasa pede gitu. Nah, dari awalnya banget, ketika aku baru belajar siaran radio, itu pasti aku gugup bukan main banget, bahkan kayak jantung mau copot karena saking gugupnya dan ngerasa gak bakalan bisa menyampaikan yang terbaik buat pendengar gitu. Nah, jadi kuncinya kalau menurut aku sendiri, kita itu harus ada 3 yang dipegang untuk bisa pede ngomong di depan kamera, ngomong di depan halayak banyak, dan juga ngomong di radio atau ngomong ala penyiar radio gitu. Apa aja sih kalau bagi aku ya? Yang pertama, harus banget yang namanya menguasai materi. Ini mungkin udah sering banget teman-teman dengar juga, tapi ini adalah harga mati, kuncinya banget. Kita harus bisa menguasai materi, jangan cara banyak-banyak baca tentang materi yang mau kita sampaikan. Jangan malu bertanya, bangun komunikasi dengan teman-teman yang relate sama hal tersebut gitu. Misalnya nih, hari ini aku dikasih program untuk ngebahas mengenai tema kesehatan. Nah, yang paling penting banget aku siapkan adalah apa tema yang mau aku sampaikan gitu. Apakah mengenai kesehatan COVID-19? Apakah aku akan ngebahas mengenai kesehatan mental gitu. Nah, jadi ini udah aku siapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya besok aku siaran, aku udah setidaknya aku siapin dari malamnya udah siap gitu. Udah ada materi yang mau aku sampaikan. Kalau penting banget karena ini untuk membuat kita merasa nyaman dan juga pede ketika ngomong depan mikrofon gitu. Jadi poinnya aja yang kita catat nggak apa-apa. Pas kita lagi cari materi siaran mau siaran nih, nah itu langsung kita beberkan dan kita improvisasi. Ini untuk kita yang mungkin sudah ngerasa bisa dan juga aman untuk improv. Tapi kalau kita belum merasa nyaman buat improv, kita bisa menuliskan sedetail mungkin apa yang mau kita sampaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan persiapan yang matang. By the way, itu untuk persiapan ketika kita siaran monoton. Tapi ketika kita siaran blocking time, maksudnya adalah ada produk atau juga instansi yang memblocking waktu di radio kita untuk beriklan gitu ya. Artinya, kita harus memasarkan produk tersebut. Kita harus menginformasikan ataupun juga mempromosikan tentang pengiklan. Misalnya ada produk hijab yang iklan di radio gitu. Nah, pastinya kita harus menyampaikan informasi mengenai hijab tersebut gitu ya. Jadi kita harus paham nih, mereka menjual apa aja, bahannya apa aja, harganya berapa aja, dari kapan sih bukanya gitu. Terus apa aja sih modelnya, targetnya apa, kayak gitu-gitu sih. Itu yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan siaran yang baik dengan persiapan yang matang. Kemudian yang kedua menurut aku adalah kita harus banyak praktek. Ini juga merupakan kunci biar kita tuh semakin terbiasa buat ngomong gitu ya. Allah bisa karena terbiasa. Ini merupakan pepatah lama tapi yang emang sampai sekarang tuh masih paten banget dan bener banget gitu. Kalau kita jarang ngomong, kalau kita jarang ketemu sama orang atau kita jarang speak up gitu ya, ini membuat kita semakin lemah dan membuat kita itu jadi ngerasa insecure untuk berbicara juga gitu. Jadi yang penting itu harus sering-sering ngomong, sering-sering mengambil tempat untuk berbicara. Artinya perluas jam terbang gitu ya gitu. Jadi kalau kita bisa menambah jam terbang, ini biasanya semakin kita bisa menguasai panggung gitu ya, menguasai ruangan, menguasai suasana, itu termasuk menjadi salah satu poin untuk bisa menambah kepercayaan diri dan mengatasi grogi tadi. Dan yang ketiga menurut aku adalah jangan takut salah. Nah, misalnya kita lagi siaran radio nih, terus kita salah pencet lagu atau kita salah ngomong gitu ya, jangan takut salah, karena salah itu adalah hal yang biasa banget dan memang gak apa-apa dilakukan. Yang penting kita itu bisa mengatasinya gitu. Meskipun kita misalnya salah terus kita jadi kayak ngerasa down awalnya, nah ini membuat kita semangat lagi. Harus semangat karena dari kesalahan kita belajar
Dan dari salah itu kita jadi tahu nih di mana kekurangan kita dan bakalan menjadi perbaikan di kedepannya. Jangan takut salah, karena bakal dievaluasi dan diperbaiki di kedepannya. Tipsnya, saat siaran radio kita dengerin rekamannya. Minta rekamannya sama produser kita. Kita mau ngedengerin apa sih yang kurang dari siaran kita gitu ya. Atau bisa juga nih kita langsung ngerekam sendiri, kayak ngedengerin sendiri kira-kira apa yang salah siaran tadi. Apakah ngomongnya kecepatan, belibet, atau terlalu banyak a, i, u, e, o-nya, banyak kayak mikir gitu ya. Ini termasuk kesalahan, tapi bisa diperbaiki. Dan kalau kita gak takut salah, pastinya kita bakalan berani melangkah dan rasa grogi bakalan terhapuskan, apalagi gak pede gitu ya. Pasti bakalan pede dan membuat kita semakin banyak jam terbang, akhirnya terbiasa. Ini juga bisa membantu kita untuk lebih baik lagi dalam siaran dan gak ngerasa grogi ketika berhadapan dengan mikrofon ataupun juga narasumber kita. Mungkin itu 3 tips dari aku supaya kita bisa mengatasi grogi ketika siaran radio. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau kamu punya tips-tips lainnya atau punya pertanyaan yang bisa aku bantu untuk sharing gitu ya, jangan lupa untuk bubuhkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini untuk teman-teman yang ngerasa bermanfaat ataupun juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe buat kalian yang baru gabung ke channel YouTube ini supaya aku makin semangat untuk bikin videonya. Well, thank you so much for watching this video and see you on my next video. Bye bye.